warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a al-hijrah wal jihad lihimayatid din wa dar'il fasad wa minan nasi yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-qamar zahir wa nuril bahir wa sayyidi kulli awalin wa akhir wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumil akhir. Yang kami hormati Kakanda Akhinul Kiram sebagai pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Saryanto, kemudian juga yang kami hormati pengasuh atau pendiri pondok pesantren yaitu ibunda kami Haji Saudah dan juga orang tua kami Haji Jamaluddin. Yang kami hormati wakil pondok pesantren Darut Ta'lim Ustaz Arman Al-Said dan juga Akhinul Kiram seperjuangan Ustaz Abdurrahman Al-Ansari, dan juga tidak lupa yang kami hormati Ketua Desa atau Kepala Desa Kundi Bersatu mulai Medoyong, Bukit Trap, kemudian juga Kundi, dan yang kami hormati semua tokoh agama yang hadir di sini, ketua masjid, dan juga semua hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi wali dari santriwan santriwati, dan juga yang kami sayangi, yang kami banggai, yaitu santriwan kami yang selalu ada di hati kami dan doa kami, dan juga yang kami sayangi, yang kami cintai, santriwati yang ada di sana, insya Allah selalu ada dalam hati dan doa kami. Dan juga semua yang hadir dalam maulid ini insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, karena saya ini adalah di fase atau sisi terakhir. Biasanya kalau sudah terakhir ini banyak kan sudah nggak semangat yang dengar. Betul? Nah kan jujur, insya Allah ya. Umat muslim itu memang terkenal jujur, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah tadi tentunya dari awal sampai akhir kita sudah banyak mengambil ilmu pelajaran dari Akhinul Kiram, yaitu Ustaz Arman sudah menjelaskan tentang hukum-hukum perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sudah kita sepakati bahwasanya Maulid kita ini diperbolehkan dan insya Allah penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai dalil yang kita yakini yang sudah lengkap beliau sampaikan tadi. Kalau kata beliau tadi, beliau ngeroh ayat man'i matare lah namai lah karyang ya. Menyengeroh berarti tidak ada lagi ayat keroh ya. Karena ayat lah karyang. Beliau tadi adalah debu di atas mutiara, di atas kristal. Berarti beliau lah yang tampak dari luar, yang kelihatan cuma beliau. Artinya apa? Masih banyak ustadz-ustadz yang nggak maju ke depan, ya, yang nggak ceramah sebagai mutiara yang tertutup oleh beliau. Jadi saya kira sudah cukup beliau sebagai debunya saja sudah begitu bersih, sudah begitu suci, sudah begitu murni.
Ya, sudah bisa kita pakai buat tayamum. Kalau mau tayamum silakan colek-colek dia. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di Pondok Pesantren Darut Ta'lim dalam rangka yang insyaallah penuh keberkahan dan turun rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini juga kue lah tekepuang sebenarnya. Lah apa bahasa tadi? Pak Rahman? Lah teperakap. Dak tahu daging lah di pondokku, keteku lah ceramah. Menak ni nak makan di 3 negeri luar negeri teh, dak tahu dak upah dari di luar negeri dak maju lah. Dak tahu dak. Nak kami nak 3 semua nah. 3 nok di kampung 4 nak lah nah. Enggak 3 nok luar negeri lah waktu lah habis. Jadi insya Allah mungkin tahun depan nok 3 kampung pula. Alhamdulillah sebenarnya kami tadi lah ada sisi-sisi semua, cuma tidak ada nok sempurna. Ada nok pembahasan hukum, ada nok pembahasan dari lahir sampai diutus Nabi Muhammad SAW. Kue sebenarnya ada sisi kue lah terakhir penutup. Jadi dari mulai hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, insya Allah kue dapat ceramah, Jadi mana ada ika catat ilmu menyedak dengar melak. Kau di apa namanya tidak biasa dengan ceramah lucu-lucu sebenarnya. Kita foto. Lewat sini. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi langsung saja meningkat waktu karena saya yakin semuanya sudah lapar, termasuk saya sendiri. Masya Allah banyak pendukung saya. Masya Allah. Jadi saya mengajak hadirin semuanya untuk mengingat Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dimuliakan, orang yang paling sempurna, orang yang paling mulia, yang paling agung di sisi Nabi Muhammad, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam tauhid kita ada istilah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada istilah ma'rifah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya saya itu nggak bisa ceramah kayak pandang, karena saya kalau sudah ingat Rasulullah SAW itu air mata seakan-akan menetes. Ya karena begitu mulianya beliau dan begitu kotornya diri kita untuk sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Entah layak atau tidak kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengingat bahwa cara ma'rifah kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan selalu menghadirkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam setiap langkah kita, dalam setiap gerak-gerik kita. Itulah yang namanya ma'rifah, musyahadah, selalu menghadirkan beliau di sisi kita, selalu menghadirkan beliau dimanapun kita berada. Kita mau makan, ingat bagaimana adabnya Rasulullah ketika mau makan. Ketika kita mau masuk WC, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana adab masuk WC. Hadirkan semua itu. Kita mau tidur, hadirkan Rasulullah bagaimana ketika mau tidur, sehingga dalam keseharian kita tidak lepas dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian insya Allah beliau akan selalu memperhatikan kita, akan selalu mengingat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW.
Semoga kita kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya karena sudah selesai tadi dari ceramahnya dari hijrah Rasulullah SAW, banyak mungkin yang belum disampaikan beliau tadi, karena kalau mau menyampaikan sejarah Rasulullah SAW mulai diutusnya Nabi Muhammad saja sampai hijrahnya ke Madinah, yaitu berapa tahun Ustaz? Ya, beliau lahir di Mekah sampai beliau hijrah ke Madinah umurnya 50 tahun. Ya, beliau hijrah itu sudah umur 50 tahun. Kalau saya mau menceritakan secara detail dari hijrah beliau sampai beliau wafat, maka kayaknya nggak cukup, karena kita butuh 13 tahun. 13 tahun, karena Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu umur 50 tahun dan beliau meninggal umur 63 tahun, sehingga lama beliau di Madinah berapa? 13 tahun. Santri harus hafal ya, karena kalian adalah ladang ilmu, tempat orang-orang menuntut ilmu di sini semuanya. Jadi hijrah Rasulullah SAW saya tetap melaksanakan tugas ya. Nah, jadi hijrah Rasulullah SAW ini pertama kita tahu hijrah adalah artinya berubah dari suatu yang negatif kepada yang positif, berubah dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik. Allahumma wahawil ahwalana ila ahsanil hal. Semoga Allah SWT merubah keadaan-keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari hijrah Rasulullah SAW banyak sekali kita ambil hikmah dari hijrah tersebut. Di antaranya bahwasanya ketakwaan dan keyakinan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Pada malam terjadinya malam hijrah Rasulullah SAW itu pada malam Kamis, itu ada orang namanya Umar bin Hisham. Tahu Umar bin Hisham? Kenal? Nggak kenal. Alhamdulillah, saya juga nggak kenal. Ya, Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal kalau nama Facebooknya. Paham? Kalau di Facebook, ya, di TikToknya namanya Abu Jahal. Di malam Kamis tersebut beliau mengadakan musyawarah bersama pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kemudian di malam tersebut salah satu musuh kita juga hadir. Di situ adalah hadir seorang setan. Ya, seorang setan hadir di situ. Beliau menyerupai seorang syekh, seorang yang sepuh dari daerah Najdi, disebut dengan Syekh An-Najdi. Di situ semuanya bermusyawarah bahwasanya untuk mendiskusi bukan diskusi sebenarnya, untuk membantai itu, untuk mengeksekusi Rasulullah SAW. Bahasa orang-orang intelek bisa nggak paham. Jadi pada malam Kamis tersebut Abu Jahal mengajak semua pembesar kafir Quraisy untuk mengadakan bagaimana cara untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi berbagai macam cara, ada yang mengadukan dikurung saja di Ka'bah, nggak usah dibuka sampai meninggal. Ya, ada yang diikat di pohon, dilempari, berbagai macam cara. Kemudian Abu Jahal juga mengadukan sebagai pemimpin di situ. Beliau mengatakan, bagaimana kalau kita ambil atau cari satu orang yang gagah perkasa dari satu kabilah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tidak disepakati juga. Akhirnya apa? Abu Jahal mengusulkan, kenapa? Kalau cuma satu yang ditentukan orang, nanti satu kabilah yang dimusuhi. Nah, kalau begitu kata Abu Jahal, kita ambil satu orang kabilah, satu orang dari kabilah, satu orang yang gagah perkasa diambil, sehingga dikumpulkanlah menjadi 11 orang gagah perkasa. Di situ diambil kemudian untuk dijadikan untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian didengarkan oleh malaikat Jibril
Malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, tadi barusan saya mendapat berita bahwasanya nanti malam kamu akan dieksekusi. Ketika mendengar berita tersebut, maka Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan? Beliau mendatangi sahabat tercintanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah mertua beliau, tapi Masya Allah keakraban beliau itu tidak terpisahkan antara sahabat dan mertua, sama-sama begitu erat hubungan mereka, sehingga Rasulullah SAW bilang kepada sahabat Abu Bakar, wahai sahabat Abu Bakar, nanti malam kita akan mengadakan permusyawaratan untuk perjalanan perjalanan hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pulang ke rumah. Kemudian perjalanan pertama beliau, ketika itu orang-orang sudah mengepung rumah Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar memberikan solusi bahwasanya nanti malam kita sekitar sebelum subuh kita keluar, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW meminta yaitu Sayyidina Ali untuk menggantikan posisi beliau di tempat tidurnya. Itulah betapa kuatnya iman seorang sahabat yang tidak ada bandingnya, mempertahankan nyawanya demi Rasulullah SAW. Tidak ada apa-apanya. Kita yang hadir berpanas-panas di sini tidak ada bandingannya dengan apa yang diperjuangkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW berangkat sebelum fajar, maka Rasulullah SAW mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW membacakan dalam surat Yasin, itu surat ayat ke-9. Di situ kemudian beliau sambil menaburkan debu di atas kepala orang-orang kafir Quraisy sehingga semuanya tertidur lelap. Kemudian Rasulullah SAW berangkat menuju keluar, yaitu perjalanan beliau tersebut bertujuan pengarahan yang berjalan yang berbeda dengan biasanya jalan menuju Madinah. Beliau lewat selatan. Biasanya lewat timur, sekarang lewat selatan. Jadi berlawan arah supaya tidak mudah dikejar oleh orang kafir Quraisy. Namun ketika kafir Quraisy kesana, mereka saling menyalahkan bahwasanya mereka mengatakan Rasulullah SAW sudah pergi. Beliau menaburkan debu. Dilihat di kepala-kepala mereka banyak debu. Kemudian mereka masuk ke rumah, ternyata masih ada di dalam selimut tersebut. Maka ketika mereka mau mengeksekusi, ada kemudian di antara mereka yang mengatakan lebih baik dilihat dulu. Ternyata yang dilihat Sayyidina Ali. Berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Ali itu tidak langsung dipenggal, tapi melihat itu Sayyidina Ali dibiarkan, diikat, kemudian disiksa di depan Ka'bah. Masya Allah. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW. Bayangkan perjuangan kita. Perjuangan Rasulullah SAW ke Madinah dari Mekah ini menempuh jalan bebatu-batuan. Beliau menuju daerah namanya Gua Thur. Insya Allah kita semua diberi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala bisa berangkat, bisa ziarah ke Gua Thur. Amin ya rabbal alamin. Di Gua Thur beliau di sana bersama Abu Bakar selama 3 hari 3 malam yang dikasih bekal oleh Asma binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga beliau mendapatkan kabar dari putranya yaitu Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq tentang kabar-kabar bagaimana keadaan di Mekah. Nah, kemudian juga beliau punya pembantu juga, Sayyidina Abu Bakar membawa pengembalaan untuk menghapus jejak-jejak telapak kaki mereka tersebut. Berbagai macam cara mereka melakukan hal tersebut untuk menghilangkan jejak mereka. Sampai akhirnya setelah 3 hari 3 malam Rasulullah SAW itu sudah menyewa namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah seorang kafir Quraisy, tapi
sudah dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Nah, beliau itulah sebagai petunjuk beliau jalan ke Madinah. Nah, sehingga